Ya. Rekor ini akan kami abadikan di Museum Rekor Dunia Indonesia pada urutan rekor yang ke-4582. Halo kawan-kawan semua, tepat 11 tahun yang lalu pada bulan 11, sekelompok penulis keajaiban berhasil menyelesaikan misinya. Dan video ini saya dedikasikan untuk mereka, teman-teman saya, penulis-penulis keajaiban di Salatiga, khususnya di Setiba Satyawacana. Video ini juga mengandung konten kenangan. Jadi maaf jika kalian semua yang merasa rindu akan kenangan-kenangan yang lama, terutama jika di dalam video ini nantinya akan ada pasangan-pasangan yang saat itu bersama. Bagi mereka yang jalan akhirnya adalah pernikahan, selamat, mantap kalian. Tapi yang tidak, biarlah itu menjadi masa lalu dan masa muda kalian, dan syukurin. Selain video pemecahan rekor muri, video ini juga berisi tentang beberapa video dari teman-teman yang dulunya panitia di situ. Jadi mereka akan menceritakan kesan dan pesan sebetulnya buat semua teman-teman dan penonton konten ini. Nah, masalahnya adalah ketika saya menghubungi mereka, ya baik junior maupun senior, rata-rata mereka semua takut. Mereka takut kalau gua datang untuk menawarkan barang, menjual barang atau meminjam uang. Sekejam ini ternyata dunia sekarang ya. Tapi untungnya mereka mau, dan beberapa dari mereka akhirnya membuat video, meskipun beberapa terpaksa karena saya kejar-kejar terus. Macam pinjol ya, dikejar-kejar terus, dihubungin terus gitu. Tapi artinya udah beres. Terus buat teman-teman yang lain nggak apa-apa juga yang belum kasih videonya, karena kita semua sekarang menghidupi kehidupan kita masing-masing, ada di mengurus keluarga dan pekerjaan dan mencari kehidupan. Dan ada beberapa yang mungkin nggak nyaman, tidak nyaman gara-gara kita kejar-kejar terus. Tapi intinya terima kasih banyak sudah membuat video, dan terima kasih juga sudah melayani saya, sudah merespon atas permintaan saya. Oke, mari kita lihat videonya. Jadi cerita bermula begini. Pada tahun 2010, ada dua anak manusia yang setelah kuliah sore itu mau cari makan sambil minjem komik. Kebiasaan angkatan tua dulu di zaman kuliah di Satyawacana atau di Salatiga kan begitu ya, makan dulu. Terus untuk hiburannya kalau udah bosen ya minjem komik. Dulu kan belum ada Mobile Legends atau PUBG dan lain-lain. Nah, setelah minjem komik, dua anak manusia ini mereka duduk di emperan Mongin CD. Kira-kira alamatnya kalau dari Setiba nih yang kita ambil dari Google Maps itu seperti ini. Pandi ngomong saat itu, sebelum Katong lulus, beta mau buat sesuatu yang besar buat Setiba. Nah, gue bilang, bagus tuh kalau mau buat sesuatu langsung yang besar saja. Setiba harus punya karya. Nah, setelah berdiskusi ngalor ngidul, kita dengan Fadli, akhirnya orang memutuskan untuk buat suatu karya besar, dan itu harus kudu dan mesti masuk dalam rekor muri. Permasalahannya adalah ketika lu mau kerjasama sama Fadli dalam bidang yang formal, itu menguras banyak tenaga karena dia bukan orang yang sangat-sangat formal. You guys knew me. Gitu. Tapi ide dari dia sih kadang-kadang gila ya, dan itu yang kadang-kadang membuat gua keteteran. Beta mau ini, beta mau begini, beta mau itu, ini harus begini, ini harus begitu. Setelah dari situ kita mencoba cari bahan ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita buat untuk memecahkan rekor muri? Dari beberapa ide seperti puisi terpanjang berapa kilometer, akhirnya kita putuskan untuk memecahkan rekor yang sudah ada. Kalau mereka dulu yang Unpar atau Unpad agak lupa itu mereka membuat logo apa. Tapi kalau Setiba Satyawacana membuat logo kampus dari kumpulan beberapa foto-foto kegiatan dan juga foto mahasiswa Setiba Satyawacana.
Kita matangkan konsep dari semester pertama. Jadi dari bulan 3 lah sampai bulan 6 itu udah matang konsep, udah cari panitianya, juga udah buat proposal. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Setelah itu kita mengumpulkan panitianya juga ini kebetulan skala besar, dan baru kali ini saya bekerja sama dengan begitu banyak orang di kampus. Kerjasama dari angkatan 2010 sampai ke bawah-bawahnya tuh, angkatan-angkatan tua tuh, angkatan senior. Jadi di situ ada begitu banyak kerjasama dari beberapa angkatan. Nah susahnya ketika kita bekerja sama dengan banyak orang, artinya kita berhadapan dengan banyak kepala dan banyak konflik terjadi. Kira-kira gitu. Write a miracle. Ingat dong, ingat banget, ingat dengan jelas. Soal uang masih ingat sih. Sejujurnya sih aku lupa ya tanggal pastinya miracle itu kapan tepatnya. Cuman untuk eventnya ya pastinya ingat lah, memorable sekali lah itu. Deba. Ingat lah, rekor Muris tiba. Iya kan? Tentu saja masih ingat banget itu. Walaupun ini udah sekitar 10 tahun lebih ya, masalah itu 2010. Itu lumayan ingat sih, karena kita ya itu banyak kesan sih kayak gitu. Ingat lah, tiba bulan apa ya? Bulan November apa ya? November, Desember. Pokoknya waktu gue kuliah. Nih Ian kayaknya ngantuk nih. Atau enggak dia lembur. Masih bulan Oktober itu, cuman tepatnya saya agak lupa. Pastinya masih dong. Cuman tahunnya aja yang lupa. Kemungkinan 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Iya, waktu itu rame banget. Terus tagline-nya yang masih aku ingat sampai sekarang adalah, kalau nggak salah ya, a miracle happens for those who believe. You will when you believe. Ingat dong waktu mecahin rekor di Stiba. Ingat acaranya adik-adik angkatan saya di kampus Stiba Satya Wacana. Ya, saya masih ingat itu kegiatan yang ngumpul-ngumpul foto lalu dibentuk logo itu ya, dalam rangka mencatatkan nama institusi kita Stiba di apa ya, kayak kalau nggak salah catatan rekor jamu jago atau apa gitu ya kan ya. Seingat saya dulu itu proyek bersama teman-teman untuk pemecahan rekor muri, replika logo kampus terbesar menggunakan foto 3x4. Seingat saya cuma itu. Masih ingat sedikit soal Write a Miracle. Waktu itu masih kita belum nikah ya? Belum. Pacaran awal-awal. Iya. Tahunnya tepatnya aja lupa kan? 2010 ya? 2010. I do remember. Beta ingat. Basong. Kawan dong. Those stupid moments. Some of your faces. Some of your voices. Those tired and teary eyes. I still remember. Ya, menurut saya itu cukup mendebarkan karena waktu itu persiapannya mepet ya, dan segala inisiatif dan kegiatan berasal dari anak-anak sendiri, mahasiswa. Jadi waktu itu kita merestui saja sebenarnya. Acara itu dimunculkan, disetujui, lalu ya anak-anak sangat antusias. Kita cuma bisa mendukung waktu itu dengan macam-macam cara lah gitu. Jadi jawaban kesannya itu mendebarkan sebenarnya. Biasanya kan 1 jam sudah selesai, lalu silahkan Pak dilihat gitu. Waktu itu kayak mepet banget gitu. Ya cukup mendebarkan, tapi sangat mengesankan. Grazie Paseno. Keren, sebagai penanggung jawab sampai akhir ada terus
Kan biasanya kalau di dalam kepanitiaan penanggung jawab tuh agak kurang ya kerjanya, tapi Pak Seno keren. Sampai akhir dia bersama teman-teman dosen yang lainnya juga ikut membantu. Makasih banyak dosen-dosen Stiba Satya Wacana. Keren. Kok kayak penjilat gue ya? Dan para dosen dan staff, man, God bless them. They were just amazing. They were like, we're in this bitch together, so don't you worry. Awalnya coba-coba, lah kok enak. Kesan saya waktu itu awalnya ya saya coba karena dipilih, tapi belakangan kok malah jadi menyita waktu gitu. Menyenangkan, pasti menyenangkan ketika udah selesai, tapi waktu ketika eksekusi ya kayak gitulah. Kadang menyebalkan, capek juga ada, capek pasti, karena itu kita, terutama saya itu sampai bolos kuliah waktu itu, nggak masuk kelas selama 1 minggu karena buat ngejar itu rekor. Stres besar pertama sepanjang hidup. Capek guys, harus kesana kemari mencari vendors buat bazar, cari dana. Tapi ya terbayar sih karena pada akhirnya bazarnya rame. Asli sih seru banget, soalnya ini baru pertama kali aku ikut kepanitiaan. Karena biasanya angkatan 2008 itu paling males ikut kayak gitu, cuman kupu-kupu, kuliah pulang. Dan karena ini diwajibkan ikut, jadi kita harus jadi panitia. Dan waktu itu aku jadi panitia recycle deh sama Mas Ayut. Menyenangkan, tentu menyenangkan. Capek, tentu capek. Menyebalkan, pastilah. Waktu di kegiatan ada yang menyebalkan, tapi dibuat fun aja, jadi nggak terasa baper lah, seperti itu. Capek, kesel, seneng, bangga sih. Aduh, campur aduk ya. Capek banget, nguras energi, tapi endingnya kita semua happy. Mikir paling muntah-muntah cuma itu tos. Lumayan menyenangkan ya, fun. Capek seenggak, soalnya waktu itu aku hanya kebagian gunting-gunting itu foto buat ditempelin. Sangat-sangat excited, tapi lebih ke finally ada kesempatan buat ngumpulin poin. Poinnya waktu itu lumayan banyak sih biar bisa penuhi syarat skripsi. Menyenangkan karena kerjasama dengan teman-teman beda angkatan. I don't know where to start. I mean, I didn't really consider myself sebagai panitia at the time. That word, panitia, menurut beta terlalu membesar-besarkan peranan beta saat itu. Dan to be honest, beta ragu bahwa kita akan berhasil. There was just a lot of shit going on back then. Capek. Buset, kalau sama Jovi dia paling niat nih buat videonya. By the way, Jovi sama istrinya juga akhirnya jadian tuh. Dulu waktu Ride a Miracle ya mereka mengalami percintaan dan bercinta-cinta. Capek soalnya waktu itu suruh ngumpulin foto berapa ribu gitu. Ribu mui, 10.000 kali ya. 24.000 itu mungkin 40-50% saya yang ngumpulin, mungkin loh ya, mungkin lebih ya, nggak tahu, mungkin ya itu caranya paling mudah adalah waktu itu kita pakai kamera DSLR, itu kita menghancurkan sensor kamera. Sekarang kameranya bisa dipakai, cuman sensornya yang nyala separuh tok, Setengah. Jadi kalau buat foto muka itu segini kelihatan, segini enggak. Wow. Makasih ya. Makasih ya sudah mengorbankan. Utang sama gue. Saya merasa berdosa mungkin karena ya hambar aja, tapi hambar atas diriku sendiri waktu itu. Ya kurangnya totalitas,
aku yang harus berbagi tanggung jawab antara menjadi panitia dan tanggungan rumah, pekerjaan serabutan waktu itu, saya tinggal pacaran juga. Ya, sekiranya kawan-kawan bisa memaklumi ketika aku menjadi panitia WAM itu sendiri. Kesannya saya tidak terkesan karena saya bukan panitia sih, saya hanya penggembira, lebih tepatnya tukang kritik gitu. Nah, untuk Mas Heri nggak masuk dalam panitia, tapi dia berjasa, ada jasa gede banget lagi jasanya. Terutama yang kesan buat saya itu persiapan dan keberanian rekan-rekan mahasiswa ya. Yang paling menyentuh itu sebenarnya kepedulian mahasiswa terhadap institusi ya. Dan mereka melakukan action itu sebenarnya sangat menyentuh hati kalau menurut saya, karena teman-teman memikirkan institusi kita bersama. Kayak kita orang tua kurang cakap gitu ya, saya mengakui, menilai saya sendiri kurang cakap, lalu anak-anak itu membantu dengan kesanggupan dan kecakapan mereka, mengorbankan waktu, tenaga, peralatan, bawa printer dari mana-mana gitu kayaknya itu, sama ya tentu saja biaya saya pikir. Terima kasih ya. Yang berkesan itu sebenarnya lebih ke kebersamaannya ya. Jadi banyak teman, soalnya waktu itu yang terlibat di panitia itu dari angkatan 2006, bahkan ada juga beberapa dari angkatan sebelumnya sampai angkatan 2010 kalau nggak salah. Dan kita nggak tidur sampai paginya, kita masih ngeprint itu. Lalu pas hari H juga kita kayak udah hopeless, ini belum selesai, sudah waktunya, jamnya padahal. Hal berkesan tuh nggak tidur berapa hari ya, banyak lah, nggak tidur, terus nyortir foto-foto banyak banget sama teman-teman di perpus, gokil nggak? Terus banyak drama juga sih, lucu. -3 sebelum hari H itu pokoknya blast, saya dan tim nggak tidur karena kurang ini kurang itu, kita di press harus cari ini harus cari itu, belum lagi desainnya itu. Udah sampai nangis, nggak cowok nggak cewek, terus ada drama lah kayak gitu, dramanya langsung kita kalang kabut kayak gitu. Apalagi waktu hari H itu, waktu hari H kita seperti puji Tuhan itu waktu itu semua sivitas, entah dosen, entah mahasiswa, semua angkatan ikut bantu nempel-nempelin. Nah di situ kesannya ya togetherness yang paling utama. Karena udah mepet hari H, jadi kami terpaksa buat nggak balik ke rumah. Ada yang nginep di perpustakaan karena harus lembur buat motong dan ngeprint foto. Dan waktu itu kita giliran, jadi giliran siapa hari ini jam berapa sampai jam berapa, nanti giliran siapa istirahat, terus gantian lagi. Dan waktu itu aku inget banget sih, malam-malam pas giliran aku datang ke kampus buat bantuin potong foto, H-1 deh, itu temen-temen tuh udah pada nangis, udah pada berantem, mungkin karena udah pada capek dan udah mepet banget hari H, terus masih kurang banyak, jadi mereka udah pada nangis. Dan disitulah ego kita diuji, bener-bener diuji, sampai akhirnya kita berhasil mecahin rekor muri. Dari kita nangis bareng, kerja bareng, sampai mentok bareng. Kita mau hari H dari duit, terus jual apa-apa, terus kayak H-3 kita sampai harus nginep di kampus. Yang bener-bener ngena tuh kayak ada sebuah miskomunikasi sama salah satu kakak angkatan yang gue anggap tuh dia udah kayak abang sendiri, tapi karena ada miskomunikasi jadi kita kayak sedikit berselisih. Tapi alhamdulillahnya kita sampai sekarang fine, nggak ada masalah apa-apa. Dan semenjak kejadian itu pun juga makin dekat, mabuk bareng dan lain sebagainya. Salam ya Bang Unyut. Gue inget Funly
Itu juga salah satu dari yang gue anggap abang. Dia nangis anjing. Padahal dia orang yang paling batu, kepalanya tuh udah terbentuk dari batu. Dia nangis, tapi dia nangis bener-bener. Gue sadar dia nggak mau dia nangis. Lucu sih, lucu tapi ironi. Wah, banyak sekali saya melihat sesosok penampakan sih waktu di perpustakaan itu, sekitar mau subuh seperti itu sih, jadi kan lembur gitu ceritanya. Terus waktu kegiatan ini sih agak sangat melekat sih. Saya tidak tidur selama 3 hari, dan ini rekor. Itulah sempat kayak orang teler mungkin kalau lihat saya waktu itu, waktu hari-hari terakhir. Dulu ada pasar, banyak penjual di sana kan. Penjualnya lihat saya warawiri, sering warawiri terus itu, dia kayak kasihan. Jadi ada beberapa penjual sih ngasih makanan dan minuman gratis sih waktu itu. Dan saya bersyukur sih waktu itu uang saku saya pas waktu itu pas habis sih. Oke, itu aja sih yang mungkin saya ingat. Yang setelahnya itu saya tidur sih, sering di rumah tidur, jadi ya banyak yang mungkin skip sih kalau mungkin ada acara-acara setelah itu. Hal paling konyol itu waktu itu sebenarnya kita nggak sharing sama panitia yang lain, cuman waktu itu saya sama Anton sama Glenn, 3 orang itu salah ngitung jumlah kertas yang harus kita print. Kertas yang isinya tulisan roh itu sebagian pakai kertas HVS biasa, diakalin. Mana waktu itu kan ngerjainnya tengah malam sampai subuh, kita nggak tidur. Pokoknya udah terang itu baru tidur, baru bisa tidur. Karena apa? Karena salah hitung itu tadi. Oke, satu lagi. Waktu ngambil printer malam-malam ke rumahnya Mbak Eki. Kita kan ngambil beberapa printer di rumahnya Mbak Eki di Bawen. Malam-malam kita ke sana ambil printer. Hujan-hujan. Nah, gue baru tahu nih, ternyata Lucky dia menyumbang begitu banyak printer pada saat itu. Yang paling diingat dari Write a Miracle itu adalah beli printer malam-malam, terus ngeprint banyak sekali di atas, di perpus. Habis itu matanya jereng motongin foto. Oh ya, itu printernya masih bisa dipakai sampai sekarang loh. Enggak sih, nah aku yang paling tak ingat, kamu gilaan ninggalin kerjaan, saldonya cuma 3.500.000 suruh membuat miracle. Sedangkan uangnya dibutuhkan sekitar 20-an. 20 juta. Tuh, itu ajaib. Oke, ini adalah Rahma itu dia sekretaris gua, baik di senat ataupun di kepanitiaan ini. Kenapa gue percaya banget sama dia? Dia bagus lah, dia per harinya dia tahu mau nulis apa. Gue nggak tahu gue mau nulis apa, gue cuma bisa ngebacot dan dia bisanya nulis, dia keren. Terus di sampingnya adalah Wahyu adalah wakil ketua gue. Dia yang menjadi juru selamat, dia menjadi tumbal gara-gara gue pergi. Maaf banyak minta maaf gue, Wahyu dan teman-teman lainnya. Oh, boncengan sama Ayut berdua bawa tas butut isinya 10 juta ke Bank BNI. Ya, itu yang paling berkesan. Melihat Vanli bingung. Melihat Kak Vanli nangis di atap yang dia tidak mengakui itu. Bukan tidak mengakui tapi gengsi. Terima kasih pada semesta yang pasti. Tuh. Karena hari Sabtu terakhir sama Jumbo kita didatangi dari kepolisian suruh menghentikan acara. Tapi tidak boleh tahu semua orang ya kalau acaranya sebetulnya itu dihentikan. Ramai dilarang. Oh gitu ya? Oh gitu ya Pak ya. Yo tidak boleh dipegang lah Pak. Ya. Bapaknya nggak pernah diwawancara atau sama Mek. Artinya ya Mek. Berterima kasih sama yang entah siapa itu, karena kalau tidak ada
mungkin muridnya datang pagi dan kita belum selesai. Jadi kenal sama bapak yang punya reok sampai sekarang, jadi saudara. Tuh. Sesuatu yang spesial ya, yang saya ingat waktu justru setelah selesai ada satu printer itu aku tanya ke siapa saja, tidak ada yang punya. Itu printer masih baru, lalu tidak ada yang merasa memberi. Ya udah, akhirnya saya amankan dan saya buat untuk cetak skripsi saya. Pakai cetak skripsi. Itu kalau nggak salah tuh printer gua tuh, Mas. Hal yang berkesan itu adalah begitu besarnya ide, gagasan, dan semangat teman-teman saya nih di project ini tuh. Waduh, luar biasa. Itu mereka harus ngeprint ribuan foto pagi, siang, malam. Siangnya kuliah, malamnya dia ngeprint foto. Luar biasa. Kalau saya dari panitianya paling saya tidur, serius. Cuman ini waktu itu saya melihat sendirilah teman-teman saya ini luar biasa ya. Dan sempat ada hal itu ketika ketua panitianya ada musibah tuh. Jadi ketua panitianya udah nggak ada tuh di hari-hari terakhir itu. Jadi yang mereka itu ibarat pasukan tanpa kapten, tapi mereka tetap solid, luar biasa. Ada satu lagi sih hal yang berkesan itu ketika semua materi pendukung dia sudah bikin, semuanya sudah komplit, tinggal dieksekusi, yaitu foto yang kecil-kecil ukuran A4 mau ditempel di media kanvas yang ukurannya itu wah luar biasa besar lah itu ya. Dari awal mereka udah bikin modelnya tuh. Modelnya itu dari komputer di print di Photoshop kalau nggak salah. Ini rekayasanya tuh mereka simulasinya udah ada semua, tapi itu kan semuanya masih di komputer. Nah ketika harus direalisasi, dipindahkan itu, ditempel di foto yang gede, itu masalah di situ muncul. Mereka bingung nih, wah harus begini, harus begitu. Nah di situ kebetulan saya lagi main sama teman-teman saya seangkatan. Nah saya ngeliat tuh, wah itu saya keinget tuh sama cara bapak saya. Bapak saya itu tukang bikin baliho bioskop. Dulu tuh bioskop itu nggak di print tapi pakai lukisan tangan zaman dulu kan. Nah itu saya inget tuh sama caranya beliau tuh. Akhirnya ya saya kasih tahu tuh, begini. Oh ya benar, udah akhirnya dilaksanakan dan puji Tuhan berhasil, luar biasa. Nah kalau dulu masih pakai proyektor jadul dan akhirnya bisa dibuat polanya, diikutin gitu. Jadi gue rasa itu adalah salah satu ide cerdas dari kakak senior, yaitu Mas Heri. Dulu orangnya nggak sekalem ini, nggak sekalem di video. Lanjut. Because I didn't believe in you guys at all. But you guys proved me wrong. You guys believed in me, in my crazy idea. You made it happen. You wrote the miracle. And then I remember the night. Before you guys broke the record, it was a drama. A fucking drama. I think everybody could agree with me that that was the most memorable part of this shit, you know. I tend to do things alone, by myself. I feel safer and more comfortable when I do things by myself. I made a lot of friends, but I never trust anybody. After
this Write the Miracle shoots, I realized that some things need to be done together, and it is okay to trust your friends or your peers. And communication is very, very important. It is the key, especially when you have ideas that sometimes unusual, like mine. I think that is the most important thing that I could learn from you guys. And yeah, that's all. I don't know if we can meet again someday, but yeah, take care and stay safe until we meet again. Secara pribadi, kalau hal berkesan yang aku inget sih nggak ada. Tapi untuk kawan-kawan, ya bangga aja sama mereka. Mereka benar-benar mengorbankan pikirannya, waktu, tenaga untuk project ini. Ingat waktu pas salah satu pihak Rekor Muri itu mengumumkan bahwa sah atau ditorehkan masuk ke dalam buku rekor Muri. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Gatot, yang kami hormati Ibu Krisna, yang kami hormati Bapak Bambang, yang kami hormati Bapak Dendi Sulianto, dan yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Anugrah Octavianus, serta yang saya banggakan adik-adik dari Stiba Satya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa bersama berkumpul di sini untuk menyaksikan kegiatan pencatatan rekor. Dan pada hari ini kami mewakili Bapak Dr. Jaya Suprana untuk menyaksikan kegiatan pembuatan replika logo kampus dari rangkaian foto terbanyak, yang mana kita telah mengukur tadi panjangnya 6,8 meter, lebar 4,45 meter, dan jumlah fotonya setelah kita hitung ada 24.192 foto. Ya. Rekor ini akan kami abadikan di Museum Rekor Dunia Indonesia ke 4.582. Untuk itu kami undang perwakilan dari Stiba untuk berkenan menerima piagam penghargaan dari Muri mengenai prestasi tersebut. Rekor Indonesia, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 4582/R Muri November 2010 dianugerahkan kepada Sekolah Tinggi Bahasa Asing Satya Wacana Salatiga atas rekornya sebagai pemprakarsa dan penyelenggara pembuatan replika logo kampus dari rangkaian foto terbanyak 24.192 foto. Semarang November 2010, tertanda tangan Dr. Jaya Suprana, dengan bangga kami serahkan. Ya, mereka nangis, mereka saling peluk, baik panitia, mahasiswa, semua yang terlibat, entah itu dosen, staf, karyawan, semuanya yang ada di Stiba itu saling salaman, kemudian berpelukan, nangis, sampai ada yang naik atap gazebo ya, terus sambil berlinang air mata. Aku cuman lihat aja di bawah di lapangan basket, cuman ya mereka layak mendapat ya penghargaan atau apresiasi dari Muri itu sendiri. Keren.
benar-benar inspiratif, bahagia, dan ya layak untuk dihargai. Ini untuk kawan-kawan, keren pokoknya kawan-kawan tuh. Hashtag yang terkenal adalah apa ya, gue lupa. Oh iya, gue ingat. Kamu pasti bisa, kamu nggak sendiri. Itu terus yang diulang oleh adik-adik sama seniornya. Wow, itu keren sih. Ada apa ya, para junior ketika melihat senior udah capek dan udah mau nangis, mereka malah menyemangati dengan bilang, kalian nggak sendiri loh kak, ada kita yang bantu. Itu wah keren. Gue terharu tuh waktu dengar cerita itu, waktu ditelepon dari Salatiga, mereka telepon gue di kampung. Wow. Pasti adalah semua hal-hal kecil yang terjadi di hidup kita itu membentuk kita yang sekarang. Contoh nyata ya, saya ditelepon Aan suruh bikin video ini pengaruhnya. Nggak ada sih. Kayaknya nggak ngaruh. Tapi kangen sama kalian semua. Kapan lah kita kumpul-kumpul lagi. Salam dari saya Dennis 2008. Jadi kayak strengthen the value ya. Klasik sih sebenarnya. Value bahwa nothing is impossible. Kita bisa kalau kita mau berusaha itu. Ya kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Oke, thank you. Bye. Nah, kalau Devi, dia bendahara gue yang paling the best, bendahara gue paling oke lah pada zaman gue, nggak tahu sekarang. Tapi dia untuk pembukuan, nota dan lain-lain top, keren. Aku melihatnya itu refleksi, ingat, oh iya ya, kita pernah membuat rekor muri, kenangan memang layak diperingati, karena sejarah bukan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa besar atau peristiwa-peristiwa kejayaan tertentu, namun menawarkan daya tarik, semangat, pastinya perspektif lain mengenai mimpi. Uginan, mahasiswa Setiba angkatan tahun 2009. Terima kasih banyak dan salam untuk semuanya. Pengaruhnya sampai sekarang apa ya punya hal yang bisa dipamerin gitu ke teman-teman. Tahu nggak, dulu aku sama teman-teman kampusku itu pernah mecahin rekor muri loh. Gitu aja sih sebenarnya. Bangga sih jadi salah satu panitia rekor muri. Pengaruhnya apa pengaruhnya? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ini. Enggak, pengaruhnya apa ya? Apa ya? Apa? Serius loh, pengaruhnya apa? Jadian akhirnya mereka ya. Apa ya? Tidak ada. Itu menjadi satu kenangan tersendiri ya buat saya, terutama bagaimana kita dikumpulkan dalam satu rumah gitu ya, dalam satu rumah, terus kita kerjasama untuk mecahin rekor. Dan walaupun waktu itu memang namanya anak muda, kita masih idealisnya masih tinggi, terus kita masih yang panas-panasan sih waktu itu. Dan itu menjadi satu kesan bahwa memang kita melalui satu fase gitu waktu itu, fase yang memang sampai sekarang itu menjadi satu bekal buat kita dalam bersosialisasi terutama gitu. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Good luck. Pengalaman aja sih kalau memori. Pengalaman sama ingatan. Kalau yang nggak tahu sih namaku ada di dalam buku muri apa nggak tahu. Yang pasti kita part of it gitu ya. Kita pernah jadi part dari itu. Jadi ya at least rekor lah. Nempelin itu lumayan pusing loh. Nempelin foto sebanyak itu lumayan pusing. Tanya aja si Fadli. Sebelum saya di Setiba, jujur aja saya orangnya pendiam banget. Terus di Setiba terpaksa harus menjadi senat, terus banyak sekali
jadi panitia dadakan lah seperti itu. Bener banget, Anton orangnya pemalu dan ketika di kepanitiaan ini dia akhirnya menjadi gila. Dan Anton ini orangnya tekun banget, gigih lah, keren dia kalau kerjaan. Jadi buat saya semakin ke belakang itu semakin lebih berani secara mental ketemu orang seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi itu, apalagi waktu di WAM saya banyak ketemu orang, banyak ketemu, ya harus berinteraksi, yang menjadi saya sangat ingat di WAM itu yang lebih memperkuat mental saya waktu ketemu orang sih, berkomunikasi seperti itu sih. Mungkin itu aja, terima kasih. Ada sedikit, salah satunya membentuk karakter building itu yang tahan banting, karena kita udah janji sama orang, udah janji sama rekor murinya, mau nggak mau lu harus bisa, kalau nggak lu malu, biarpun lu under pressure, walaupun stres, udah janji harinya. Jadi itu salah satu yang membuat karakter building saya. Oke, terima kasih guys, bye. Ya, acara itu bagaimanapun membuktikan kalau di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi harus kemauan keras itu jagalah gitu. Saya tahu selepas Anda lulus sekolah, Anda menghadapi kesulitan-kesulitan hidup itu pasti. Tetapi sekali lagi kemampuan bertahan itu telah Anda buktikan. Tentu saja itu tidak serta-merta keadaannya jadi bagus. Mungkin posisi kita semua sulit. Beberapa alumni mungkin harus sekarang masih struggle ya. Tetapi ya peristiwa itu menunjukkan kalau ada kemauan dan kita saling peduli satu sama lain, saya pikir bantuan akan muncul gitu. Mungkin itu saja ya. Itu ya An, terima kasih. Oke, kira-kira begitu dan akhirnya rekor itu tercipta buat Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Satya Wacana. Meskipun sekarang STIBA sudah di-merger oleh UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, tapi memori itu masih akan bertahan di otaknya teman-teman, terutama teman-teman kepanitiaan itu. Jadi itu harus melakukan satu hal yang gede sih, satu hal gila lah, dan kalau ada banyak teman-teman yang mendukung itu pasti bisa. Untuk para pembuat keajaiban dan juga penonton konten ini, selamat membuat keajaiban-keajaiban lagi yang lebih besar di hidup lu, dan selamat berjuang di hidup. Thank you. Forza STIBA. Ciao. Halo, kawan dong. Beta life has been kind to you. Dan Basong semua sehat-sehat, physically and mentally. Because that's the most important thing right now. Di situasi kita yang seperti sekarang dan usia kita yang sekarang, being healthy, is a blessing. Thanks for reaching out to me, bro. Beta sonde taruh beta punya muka lagi. Beta sonde bikin video lagi. Terserah lu mau ganti beta punya muka pakai foto monyet kayak anjing kayak kelinci, terserah, it's up to you. After all, lagian you guys knew me not by my physical appearance or prowess, but you knew me as the mother chot. So I just talk.